domba-dombaku akan mendengar suaraku. Dan pelajaran ini menjelaskan tentang kapan Babylon jatuhnya komplit sehingga umat Tuhan dipanggil keluar. Ada 5 hal yang bisa kita lihat, yang bisa diuraikan menjadi lebih banyak dari 5 kriteria yang perlu dipenuhi untuk memenuhi syarat yang mana umat Tuhan yang berada di Babylon dipanggil keluar. Dan oleh sebab itu kita mau lihat ringkasannya, apa saja yang kita sudah bahas dan apa saja yang sudah digenapi. Dan walaupun ada yang sudah digenapi, kita akan bahas lagi dalam pelajaran ini, dan selanjutnya kita akan tetap membahas seterusnya kriteria-kriteria yang walaupun kita sudah lihat sudah digenapi. Oke, jadi kita mulai di sini. Oke. Di sini dikatakan complete fall of Babylon. Jadi jatuhnya Babylon komplit di sini. Oke. Nah, sebentar, ada sesuatu yang saya membuat. Oke, jadi ini complete fall of Babylon, jatuhnya complete Babylon. Yang kita lihat waktu itu, pertama adalah strong delusion, tipuan besar. Setelah itu adalah seluruh bangsa minum anggur murka percabulannya. Yang ketiga adalah kemurtatan atau apostasy. Apostasy itu adalah, sudah tahu kan, itu adalah threefold union kan, apostasy. Dan yang keempat adalah fornication, percabulan antara gereja dengan kuasa sipil. Dan berikutnya adalah reach, dosanya sudah mencapai surga atau dia punya cawan sudah penuh, cawan kejahatan, cawan iniquity. Dan kita sudah lihat inilah informasi dari strong delusion digenapi. Okay. Think, spiritualism, witchcraft, sorcery, yaitu pharmakia, dan necromancy. Dan necromancy salah satunya adalah komunikasi. Necromancy adalah komunikasi dengan roh setan, dan kita tahu roh setan, roh iblis ini akan memberikan informasi bahwa Tuhan sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu kan. Dan sonship itu adalah antikristus, walaupun enggak hanya terbatas di situ. Oke. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa apostasy ini threefold union. Dan kita lihat ada pegangan tangan antara Protestantism dengan Roman power dan dengan spiritualism. Jadi termasuk di strong delusion ya kan. Karena semua terjadi di situ. Itu terjadinya September 2015 di Hall of Congress. Gabungan daripada Senate dengan House of Representatives. Dan itu adalah Judgment Day. Hari ini kita akan belajar tentang Judgment Day. Itu adalah Judgment Day. Dan kita lihat fornication itu jadinya di US Congress. Dan itu juga hari sebelumnya dia Pausan mengunjungi Obama, yaitu presiden waktu itu. Jadi presiden dikunjungi, lalu dia punya legislatif dikunjungi juga. Dan di legislatif itu ada badan judikatif juga. Semua dia punya Mahkamah Agung hadir dan duduk di depan semuanya. Kalian bisa lihat gambarnya juga kan. Okay. Dan kita lihat bahwa United Nations juga, karena besoknya tanggal 25 dia menghadiri United Nations. Dan itu fornication juga. Okay. Lalu kita lihat bahwa ini adalah Daniel 11 ayat 40b. Kan? Sama dengan Wahyu 17 ayat 1, 2, 3. Judgment of the Great Whore. Makanya Judgment Day. Ini Daniel 11 ayat 40b. Kita akan ulang lagi itu. Dan ini juga terjadinya Daniel 11 40b. Ini Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Walaupun bukan hanya terbatas di 2 ayat itu. Dan kita bisa lihat bahwa reach sebenarnya sudah reach. Walaupun kita bisa ulang lagi, tapi kita sudah bahas bahwa sudah reach, cawannya sudah penuh. Dan ini apostasy adalah tanda
di mana umat Tuhan perlu keluar. Ini adalah tanda, kan? Dan ini adalah tanda juga, right? Dan kita lihat di sini ada whirlwind, kan? Di Daniel 11 ayat 40b ini whirlwind. Kita sudah lihat kemarin pelajarannya. Dan ini juga kita lihat whirlwind, kan? Terjadi di Hall of Congress. Lalu kita lihat all nations-nya, dia kunjungi United Nations, all nations, kan? Jadi kita sudah lihat semua ini. Walaupun kemarin kita judulnya apostasy dengan fornication dan strong delusion kita sudah bahas, tapi semuanya sebenarnya sudah dibahas, walaupun nanti ada yang akan dibahas lebih detail lagi. Dan oleh sebab itu semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah komplit. Dan ini terjadinya di September 2015. Semua terjadinya pada waktu yang bersamaan. Nah, saya mau tekankan tentang ada satu hal yang saya mau tekankan di sini. Ini reach, ini kata reach. Kata reach ini complete fall of Babylon, kan? Nah, kita tahu bahwa ini reach, kan? Reach cup full, cawannya penuh, reach. Yang kita lihat tadi, kan? Di sini. Ini reach. Saya mau fokus di bagian reach-nya atau sudah mencapai titik penuhnya. Reach, cawannya penuh. Dan itu menunjukkan complete fall of Babylon. Itu Wahyu 18 ayat 5. Dan reach ini ada hubungan dengan strong delusion. Salah satunya adalah son of God, bukan son of God, kan? Jadi dia ada hubungan. Artinya kalau sudah reach, artinya strong delusion sudah reach fall. Dan kita tahu juga ini strong delusion, all nations deceive. Wahyu 18:23. Ini all nations deluded. Deluded adalah deceive, kan? All nations. Jadi dia ada hubungan juga dengan reach, kan? Dengan complete fall. Lalu kita lihat juga di sini ada hubungannya juga dengan threefold union di Congress. Jadi ini semua hubungan dengan reach. Kita bisa lihat bahwa semua mencapai reach. Dan apostasy juga kita lihat ada hubungannya. Apostasy, hubungan Congress, kan? Dan kita lihat juga United Nations dengan fornication, kan? Sama-sama connect dan dia sama-sama apostasy. Jadi kita bisa lihat bahwa semua ini ada hubungannya dengan reach, dan reach inilah yang membuat komplit jatuhnya Babylon. Okay? Jadi inilah gambarannya. Jadi sebenarnya pada waktu yang sama, karena Tuhan berikan tandanya cuma satu. Tuhan nggak berikan tanda yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Tuhan kasih pada hari judgment, di hari judgment day. Dan kalau Tuhan kasihnya di judgment day, nggak bisa ini semua ini terjadinya penuhnya pada waktu yang berbeda. Bisa saja waktu dia memenuhi cawannya, beda-beda ya. Tapi waktu penuhnya, waktu ini sampai maksimalnya, semuanya terjadi di sini. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat ini reach. Nabi mengatakan, saya melihat malaikat yang lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 1. Lalu ayat 2 dikatakan, dia berseru dengan suara yang keras, dan berkata, Babylon sudah jatuh, sudah jatuh. Itu ayat 2. Dan dia loncat ke ayat 4, dan mendengar suara dari surga berkata, keluarlah daripada Babylon, my people. Kan? Lalu ayat 5 dibilang, karena. Jadi kenapa keluar? Kenapa keluar? Karena sudah jatuh. Kenapa keluar? Karena dosanya sudah reach. Artinya karena jatuh itu disebabkan dosanya sudah reach, itu sebabnya keluar. Karena dosanya atau cawan iniquity-nya sudah full, sudah mencapai surga. Kan? Dan Tuhan telah ingat kejahatan-kejahatannya. Lalu pertanyaannya, kapan dosanya reach sampai ke surga? Jawabannya, waktu hukum Tuhan akhirnya ditiadakan oleh badan legislation. Kita tahu, Paus datangnya ke badan legislation, kan? Congress, kan? Dia datangnya ke badan legislation. Oke, jadi kita mau buktikan ini karena bisa saja orang punya pengertian adalah, oh nanti waktu dia bikin undang-undang hari Minggu, kan? Undang-undang hari Minggu
baru itu reach. Nah, kalau undang-undang hari Minggu itu reach, artinya tanda untuk keluarnya di undang-undang hari Minggu, betul? Tanda keluarnya di undang-undang hari Minggu. Sehingga bahaya sekali kalau orang pikir bahwa nanti kalau dibikin undang-undang baru saya keluar. Padahal sudah terlambat sekali. Kan? Dan nggak bisa bahwa sejauh ini kita lihat semua bukti menunjukkan ke September 2015. Lalu satu kutipan ini tunjuk ke undang-undang hari Minggu atau Sunday Law. Nggak bisa. Kita sudah belajar bahwa Sunday Law dengan decree sama tapi beda kan. Jadi kita akan lihat ya. Jadi saya nggak mau orang pikir, oh ini nanti kalau Sunday Law baru kita keluar. Kalau Sunday Law udah terlambatnya bukan main. Nah, mari kita buktikan itu. Oke, sekarang kita ke Bible Commentary 977, Review and Herald, kalau nggak salah ini. Waktunya sudah datang, waktu hukum Tuhan in a special sense, dalam pengertian yang khusus. Artinya in a special sense kita akan lihat apa artinya. To be made void, untuk ditiadakan oleh negara kita melalui badan legislatif. Okay. Jadi kita bisa lihat kutipan sebelumnya tadi di sini, karena di sini dikatakan dia punya dosa kapan sampai surga? Waktu hukum Tuhan finally. Tapi waktu hukum Tuhan itu di sini dibilang in a special sense. Artinya in a special sense itu adalah dalam kasus ini. Dalam kasus ini dia lebih berlaku. Okay? Dalam kasus ini. Artinya, mari kita lihat dia punya kutipan berikut untuk mengerti apa artinya in a special sense. Karena saya nggak mau orang tunggu waktu dibikin Sunday Law itu, karena kita tahu Sunday Law itu bertahap. Dan bertahapnya di mana waktu dibikin Sunday Law, nggak ada undang-undang mati, pembunuhan. Nggak boleh kerja aja hari Minggu. Dan pelan-pelan gitu kan, disesuaikan dengan dia punya bencana alam bertambah-tambah. Jadi yang mana? Sunday Law yang mana? Karena Sunday Law itu sebenarnya sudah ada di mana di Eropa sudah ada Sunday Law, di mana mereka tutup toko-toko pada hari Minggu. Itu Sunday Law. Itu Sunday Law. Jadi apa artinya in a special sense? Oke, lanjut. Apa artinya special sense? Oke, ini di Testimony to Minister Gospel Worker. Dikatakan, saudara-saudara, kita hidup di jam-jam yang paling solemn di sejarah dunia ini, di akhir zaman. Lalu dibilang, nggak pernah ada waktunya untuk berdosa. Betul kan? Nggak pernah ada waktunya untuk berdosa. Memang nggak pernah ada waktunya untuk berdosa. Apakah hanya karena kita hidup di akhir zaman, sekarang nggak boleh berdosa? Enggak. Mau di akhir zaman, mau di awal zaman, dan kapan saya jadi antara awal dan akhir, nggak pernah boleh berdosa. Okay? Jadi dikatakan sini ya, nggak pernah kita boleh ada waktunya untuk berdosa. Lalu, selalu itu bahaya sekali untuk tetap melanggar. Selalu, kapan saja. Tapi, in a special sense, ini kan, tapi dalam kasus yang ini, dalam kasus ini adalah khususnya sekarang di akhir zaman. Artinya khususnya ini di akhir zaman termasuk kapan saja. Jadi walaupun kapan saja nggak boleh berdosa, kapan saja itu di bagian kapan sajanya di akhir zaman itu in a special sense-nya. Jadi in a special sense itu dia membatasi waktu tertentu yang adalah bagian daripada keseluruhannya. Ini in a special sense. Okay. Jadi kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke kutipan ini. Waktunya tiba di mana hukum Tuhan in a special sense, okay, in a special sense untuk dibuat void. Nah, in a special sense artinya di saat ini. Karena tadi di saat ini di akhir zaman, artinya ada waktu tertentu di mana ini berlaku. Walaupun ini nggak berlaku hanya di sini, tapi saya mau fokus dia berlaku sekarang. Walaupun bukan hanya sekarang tentang dosa kan. Dan ini juga hukum Tuhan di saat ini. Dalam situasi ini.
sudah di made void. Sudah di made void. Artinya sekarang saya mau tahu kapan in a special sense-nya. Kapan waktu in a special sense-nya di mana hukum Tuhan ditiadakan, kan? Kapan sudah berlaku dilakukan oleh badan legislatif, ya. Oke. Jadi make sure kita mengerti itu. Jangan kita pikir bahwa ini mau tunggu Sunday law, undang-undang nanti. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Bicaranya bangsa, jadi waktu bangsa berbicara adalah tindak tanduk daripada badan legislatif. Nah, jadi kita ulang lagi. Jadi waktu dia bicara itu legislatif. Nah, mari kita ulang lagi tadi. Oke. Kita ulang ke sini. Di sini dikatakan dengan badan legislatif dia membuat hukum Tuhan in a special sense dengan dia bicara. Dengan dia berbicara di badan legislatif in a special sense hukum Tuhan ditiadakan, dan kita akan buktikan jelasnya nanti, oke? Apa artinya? Saya hanya membagikan ini untuk membuat orang yang berpikir bahwa ini nanti terjadinya waktu dibikin undang-undang hari Minggu baru berlaku. Enggak. Karena semua bukti sudah buktikan terjadinya di September 2015, nggak bisa salah satunya nanti. Nggak bisa. Nggak bisa tandanya 2015 lalu Sunday law. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Tuhan punya tanda pada waktu yang sudah di-appointed dan nggak bisa tercerai-berai di beberapa tempat atau waktu yang berbeda. Oke. Jadi di legislatif ada yang bicara, oke? Ada yang bicara kan? Di badan legislatif ada yang bicara, speaking, legislatif. Okay. Jadi dengan dia speaking in a special sense, dia sudah membuat hukum Tuhan void. Okay. Nah, mari kita lihat apa itu badan legislatif. Okay. Lihat bahwa badan legislatif itu apa? Congress. United States Congress. Okay. Badan legislatif adalah United States Congress. Okay. Jadi siapa di badan legislatif yang berbicara di United States Congress in a special sense, siapa yang bicara dan meniadakan hukum Tuhan. Kita akan lihat itu. Okay. Kita lihat sini ya. Pope Francis 2015 berbicara. Dia yang bicara kan? Dia punya keynote speaker 2015 speech ke US Congress. Okay. Jadi dia bicara untuk US Congress, okay. India. Dan apa yang dia bicara di sana? Ini dia bilang, saya akan ambil dua di sini. Tentang common good okay, dengan fundamentalism. Ini yang dia bicara. Jangan lupa, dengan dia bilang ini, dia buat void hukum Tuhan. Okay? Dia bikin void hukum Tuhan. Dan ini berlakunya di sini. Karena ada yang bicara di badan legislatif. Okay. Dan kalian lihat ya, dua orang di belakang sedang protes atau sedang tepuk tangan? Sedang setuju. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Oke. Jadi salah satu yang dia bicarakan adalah apa? Fundamentalism. Nanti kita lihat common good. Oke. Mari lihat fundamentalism. Fundamentalism adalah gini ya. Gerakan abad ke-20 Protestantism dan menekankan pengertian Alkitab itu literal. Literal artinya kalau dibilang 6 hari kerja benar-benar 6 hari. Kalau dibilang hari ke-7 benar-benar hari ke-7. Ini bukan evolusi. Artinya fundamentalism adalah Protestantism. Oke. Jadi waktu dia di Congress, dia bicara tentang Protestantism. Okay. Protestantism. Itu yang dia bicara di Congress. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Satu gerakan Protestan yang benar-benar pengertian Alkitabnya literal. Literal itu artinya kalau dibilang ada air bah, memang ada air bah. Kalau dibilang bahwa kamu harus tinggalkan dosa, itu benar-benar tinggalkan dosa, bukan selain itu. Kalau Petrus jalan di atas air, dia memang benar-benar jalan di atas air. Waktu dia binasakan Sodom dan Gomora, benar-benar dibinasakan. Kalau Tuhan bilang demikian, memang itulah artinya.
Itu adalah Protestantism. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mari kita dengar dia punya speech. Mudah-mudahan kalian bisa dengar. Oke. Mas. We must be especially attentive to every type of fundamentalism, whether religious or of any other kind. A delicate balance is required to combat violence perpetrated in the name of a religion, an ideology, or an economic system, while also safeguarding religious freedom, intellectual freedom, and individual freedoms. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa waktu dia bilang tentang fundamentalism, dan dia bilang harus hati-hati tentang fundamentalism ya, ini ya. Jadi bilang kita harus perhatikan baik-baik ya. Kita harus perhatikan sekali ini gerakan-gerakan fundamentalism. Lalu di ujungnya Kongres apa? Apa yang terjadi di ujungnya? Tepuk tangan. Artinya setuju. Okay? Nah, ini Kongres ini berdasarkan prinsip-prinsip Protestantism. Okay? Okay. Kita lanjut lagi. Okay? Oke, kita lihat di sini ya. Dia bilang COVID melalui satu kejahatan yang kita semua alami sama-sama, kita menemukan satu common good. Kita tahu kan? Jadi Protestantism itu dia bicara kita harus hati-hati terhadap orang-orang Protestan yang memegang prinsip-prinsip Protestan. Bukankah Protestan itu lari dari Eropa dan dikejar oleh dia punya serpent yang mau kasih keluar dia punya air dari mulutnya kan? Ini dia. Kita harus hati-hati. Dan badan-badan legislatif yang menjaga konstitusi yang berdasarkan Protestantism semua tepuk tangan. Jadi apakah waktu tepuk tangan kita tahu bahwa sistem Protestantism dan Republicanism yang dilambangkan domba bukan naga sudah setuju bahwa ini bukan negara domba lagi. Domba apa? Hukum Tuhan. Lihat itu ya. Nah kita lihat ya. Dia bilang di sini bahwa common good. Jadi common good itu artinya kita punya kebutuhan bersama-sama lah. Kita harus bangun, kita punya bumi ini sesuai dengan kebutuhan kita sama-sama. Common good. Sama dengan waktu Kayafas bilang, kita harus kita harus singkirkan ini Tuhan Yesus ini untuk kebaikan bangsa kita. Untuk common good Israel, kita harus salibkan Tuhan Yesus. Jadi dia bilang common good ini ialah kita mau membangun masa depan yang lebih sehat lah. Nggak ada penyakit-penyakit itu kan. Itu dia. Nah, ini adalah salah satu daripada yang dibicarakan kan selain fundamentalism. Dan yang saya mau tekankan ialah bagaimana waktu dia buat ini, dia sedang meniadakan hukum Tuhan. In a special sense. Okay? Ini dia. Jadi ini kan, tadi kan kita lihat di sini bahwa mau membangun, building a healthier future. Membangun. Jadi kita lihat kata bangun. Apa ini? Build back better. Build back better. Jadi kita mau membangun lagi, tapi sekarang mau lebih baik dari sebelumnya. Okay? Jadi Biden menjanjikan bahwa dia akan bangun kembali negara ini sehingga lebih baik lagi. Sekarang saya tanya, apakah seluruh dunia tambah baik atau tambah parah sekarang? Okay? Jadi salah satu yang dibicarakan adalah kita mau membangun lagi berdasarkan common good. Okay? Berdasarkan common good, kita akan build back better. Okay? Okay. Lalu salah satu yang dia kejar apa? Build back better-nya berdasarkan apa? Iklim.
iklim. Jadi mari lihat ya, dia sedang bicara di Congress, dia sedang bicara tentang ini common good, build back better, ada hubungan dengan iklim, krisis iklim kan? Nah, apa tentang krisis iklim? Kita lihat di sebelah kiri. Saya percaya Kanada bisa build back better. Kan? Lalu di sini build back better. Ini United Church in Australia, Assembly. Gereja bilang, build back better. Biden, build back better. Zamboanga, build back better. Ini dia baru resign kan? Dia punya prime minister. Tiba-tiba hilang namanya. Dia bilang apa? Build back better. Ini dia. Kan? Ini semua membangun. Mereka mau membangun. Ini common good. Ini common good. Okay? Dan apa hubungannya dengan hukum Tuhan ditiadakan di sini? Ini common good. Nah ini dia. Build back better. Okay? Semuanya build back better. Lalu di sini build back better with unions. Kita tahu misalnya bilang bahaya dengan unions kan. Tenaga kerja itu. Lalu ini build back better. Semua sudah disesuaikan build back better. Dan build back better itu B-nya kalau B kecil apa? Kalau B besar, B. Kalau B-nya kecil apa? Kayak 6 kan? 6, 6, 6. Build back better. Jadi waktu dia sedang bicara di Kongres, dia sedang bicara di badan legislatif, di mana di situ ada Senate dan House of Representatives kan, membuat hukum berdasarkan Protestantism, okay? Berdasarkan kebebasan beragama, kebebasan untuk berbicara dan berbakti, semua itu kan, itu berdasarkan kebebasan yang Tuhan berikan kan, itu hukum Tuhan. Sementara dia bilang itu, dia bilang hati-hati dengan Protestantism. Sementara itu dia bilang common good, build back better. Okay? Ini dia. Apakah mereka sedang build back better sesuai dengan Tuhan punya rencana? Enggak. Okay? Ini. Tower Babel dulu kan. Dulu hancur kan. Dulu Babel jatuh kan. Sudah jatuh dulu. Apakah sekarang di European Union mereka sedang build back better? Artinya yang di build back better apa? Babylon kan? Artinya Babylon yang sedang diperbaiki, Tower Babel, oke? Okay? Ini build back better. Okay? Jadi dibilang Pope Francis dia mempromosikan common good untuk heal the wounds, untuk sembuhkan luka. Okay? Jadi common good itu tujuannya lukanya sembuh daripada C-19 krisis ini. Okay? Ini dia. The wounds inflicted. Jadi kita baca di ini ya, CNA sini. Luka yang menyebabkan luka itu oleh coronavirus krisis hanya bisa disembuhkan dengan common good first. Artinya waktu dia bilang kita harus common good, dia bilang apa? Itu tolong luka saya sembuh. Nah kalau luka saya sembuh, apakah hukum Tuhan ditinggikan atau diganti? Lalu ini dia. Krisis yang kita sedang alami sekarang karena pandemik sedang mempengaruhi semua orang. Kita akan keluar dari krisis ini untuk better, lebih baik. Kalau kita semua sama-sama mencari common good together. Artinya kalau kita semua bisa menyembuhkan luka parah yang mematikan itu. Okay. Wahyu 13. Ini dia, coba lihat ini. Dan saya melihat salah satu dari 10 kepalanya wounded. Wounded kan? Wound. Dan woundednya apa? Heal. Dan seluruh bangsa atau all nations. United Nations kan? All nations. Semua bersatu. Ini artinya waktu dia bicara itu, dia sedang bilang, tolong saya punya luka parah sembuh. Dan yang membuat luka parahnya apa? Dia terpisah dari kuasa sipil. Artinya waktu dia sedang datang untuk minta kuasa dari sipil, dia bilang, kalau kamu tolong saya punya luka sembuh karena saya diluka parahkan oleh kuasa sipil. Kuasa sipil
Napoleon dengan Bonaparte itu membuat saya terpisah dari kuasa sipil sehingga saya nggak ada kuasanya. Itu luka parah. Dan tolong sembuhkan saya punya luka dengan kita melakukan percabulan. Dan mereka apa? Mereka setuju. Dan setuju artinya apa? In a special sense, saat itu seakan-akan mereka sudah rubah hukumnya. Di pikiran mereka, mereka sudah rubah. In a special sense. Trade unions promotes common good. Pope Francis bilang ya, trade unions ini tenaga buruh kan. Misalnya bilang jauhkan diri dari itu kan. Ini kan trade unions common good. Lalu dia bilang apa di bawahnya? Trade unions common good, ujung-ujungnya apa? To rest. Untuk istirahat. Untuk ada istirahat. Kalau bicara istirahat hari apa? Hari Minggu. Jadi apakah common good? Dia bilang supaya kita berbakti hari pertama, apakah itu sudah in a special sense made void hukum keempat? Dan di badan itu semua berdiri, judikatif, legislatif, senat dengan house, semua setuju, tepuk tangan. Nggak ada yang berdiri bilang saya nggak setuju. In a special sense, hukum Tuhan sudah ditiadakan. Paulus bilang bahwa manusia telah berdosa terhadap planet. Jadi planet ini rusak, planet ini penuh dengan penyakit karena dosa manusia. Lalu apa yang dia bilang di Hill? Paulus bilang BC19 ini adalah cara alam untuk menunjukkan bahwa kamu telah berdosa. Jadi nature bilang kamu berdosa dan berdosa itu akibatnya ini pandemik. Pandemik ini hasil kamu berdosa. Artinya dosa yang mana yang saya lakukan? Dosa yang mana yang saya lakukan yang menyebabkan pandemik ini? India. Karena kamu nggak beristirahat pada hari Minggu. Ini common good kan? Common good. Jadi supaya kita semua nggak sakit, supaya kita semua nggak ada yang menderita, for the common good, kita harus istirahat supaya nggak ada yang sakit. Supaya nggak ada yang sakit, kita harus semua for the common good, untuk semua kebaikan rakyat di dunia, sebaiknya kita istirahat. Karena dosa kita lah. Nah, kita tahu akan ada orang yang tidak mau istirahat dan disebabkan adalah pemberontak sama dengan Elia ya kan? Apakah kamu penyebab bencana alam ini? Bisa lihat? Nah, mari lihat ya, ini dia punya Laudato Si. Dia bilang apa? Bumi, kita punya rumah, bumi tempat tinggal kita, sudah kelihatannya seperti tumpukan sampah. Laudato Si bilang, kita harus menjaga care untuk kita punya common home. Common good kan? Kita punya common home. Kita harus care untuk common home. Lalu dibilang apa? Hari Minggu, di mana kita berpartisipasi dalam kita punya Eucharist, di mana makan sama dengan dia punya komunion kan, ada kepentingan yang khusus. Hari Minggu, seperti orang Yahudi punya hari Sabat itu, walaupun kita hari Minggu, mereka hari Sabat, adalah hari yang menyembuhkan. Nah, kalau menyembuhkan artinya kita sekarang sedang apa? Sedang luka parah. Artinya hari Minggu itu yang menyembuhkan hubungan kita dengan Bapa, dengan satu dengan lain, dan dengan bumi ini. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari penciptaan baru lagi. Kita harus membangun sesuatu yang baru berdasarkan hari Minggu untuk kebaikan seluruh dunia. Itu dia bilang di Kongres. Dan banyak orang nggak ngerti itu. Dan hari Minggu adalah manusia punya istirahat kekal di dalam Bapa. Kalau dibilang sini, hukum istirahat mingguan ini, di Alkitab bilang kamu nggak boleh berbakti hari ke-7. Hari ke-7, betul, hari ke-7 benar. Kamu harus istirahat dan di-refresh. Istirahat ini
Senternya apa? Di Eucharist. Dan Eucharist apa? Hari Minggu. Artinya kita harus istirahat pada hari Minggu supaya bumi kita yang sekarang sedang menderita hasil dosa tidak istirahat kita pada hari Minggu bisa disembuhkan kembali. Bisa di-heal luka parahnya. Ini dia. Jadi ini yang sudah dibilang waktu itu. Melihat ya, hari Minggu adalah kita punya tanda otoritas. Gereja di atas Alkitab. Dan perubahan hari Sabat ini bukti bahwa kita punya tanda itu. Artinya kita ada otoritas untuk rubah, buktinya kita bisa rubah. Itulah tanda hari Minggu. Hari Minggu adalah tanda kerajaan ini. Hari Minggu adalah tanda beast. Hari Minggu adalah mark of the beast. Buktinya mereka rubah dan banyak yang ikut. Dan yang ikut mengaku Protestan. Tentu saja gereja Katolik bilang bahwa perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu adalah dia punya pekerjaan. Dan pekerjaan ini adalah tanda bahwa dia ada otoritas dalam hal-hal keagamaan. Ini dia. Dia bilang, kalau kita lihat ya, apa bukti kamu bahwa gereja ada kuasa untuk membuat feast dengan holy days? Jadi sekarang Anda tanya, apa kuasa kamu untuk bikin feast dengan holy convocation? Nah, jawabannya, dengan saya merubah hari Sabat ke hari Minggu, Protestan izinkan, dan oleh sebab itu mereka bertentangan dengan diri mereka sendiri dengan memelihara hari yang kita rubah. Dan mereka juga melanggar other feast yang kita perintahkan oleh gereja. Kalau mereka keep kita punya Sabat, Minggu, lalu mereka keep kita punya feast, itu buktinya bahwa kita ada kuasa untuk menggantikannya. Buktinya Protestan memelihara hari Minggu, dan mereka keep kita punya feast dengan holidays. Kalau jawabannya, apakah kamu ada cara lain untuk membuktikan bahwa gereja ada power untuk institute? Ingat, Tuhan Yesus institute the Lord Passover, ada kuasa untuk menginstitusikan festivals of precept. Dia bilang, kalau dia nggak ada kuasanya, dia nggak bisa lakukan semua yang badan agama sekarang setuju dengan dia. Dia nggak bisa merubahkan penyembahan hari Minggu dari hari Sabat, dan penyembahan hari pertama dari hari ketujuh adalah bukti juga bahwa dia ada kuasa untuk rubah hari-hari feast dan holidays-nya. Jadi apakah dia rubah feast dengan rubah hari Sabat? Dia rubah. Daniel 7 ayat 5. Dia pikir, kita tahu nih kata pikir, kita tahu kan? Dia pikir dia merubah dua hal yang dirubah. Waktu dan hukum. Kita tahu hukum 10 hukum. Apa waktunya? Waktunya adalah H2166. Apa yang dia rubah di dia punya times? Dan kalau kita lihat 2166, times adalah musim. Dan musim ini ada 2165. Dia rubah season dengan hukum. Di 2165 dia bilang apa? Bagi segala hal ada waktunya, appointed time-nya, ada season-nya. Dalam segala hal, bagi segala hal ada musimnya, ada waktunya. Ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai, dan seterusnya. Artinya ada appointed time-nya. Ada waktu yang ditetapkan untuk segala-galanya. 2165. Mari kita lihat di Kejadian 1:14. Tuhan menciptakan terang di langit, dan salah satunya adalah bintang, matahari, dan bulan. Dan itu adalah untuk tanda, untuk musim, untuk hari dan tahun. Ini musimnya keluar lagi. Dan ini musimnya sekarang H4150. Jadi waktu dia rubah times, dia rubah season untuk bikin sesuatu. Dia rubah waktu yang ditetapkan untuk bikin sesuatu. Apa itu seasons yang dia rubah? Seasons yang dia rubah adalah apa? Festival.
appointed time, assembly time, meeting time, solemn time, lalu apa? Feast time. Dia rubah feast time. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa dia merubah feast dan dia merubah hari Sabat yang kita tahu adalah weekly feast. Jadi pertanyaan saya, kalau dia rubah Tuhan punya times, apakah itu sama dengan dia tiadakan atau dia tiru di hari yang beda? Kalau dia tiadakan, itu beda. Dia rubah. Dia nggak dibilang dia tiadakan feast dan ganti hukum. No, dia ganti feast dan dia ganti hukum. Artinya Tuhan masih ada nggak hukumnya? Masih dia ganti. Masih ada feastnya nggak? Masih. Makanya dia ganti. Dia nggak dibilang dia tiadakan feast, oke, nggak feast lagi. Walaupun kalau dia tiadakan salah kan? Dan dia tiadakan hukum. No, dia ganti dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya dia mau rubah waktunya. Dia rubah waktunya. Makanya Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 5:8, mari kita keep the feast pada waktunya. Di Kolose 2:16, holidays, ini dia bukannya holidays, Sabbath, dan new moons. Ini dia tiru juga dan dia rubah. Ini buktinya bahwa itu tidak dipakukan di kayu salib, malahan digantikan. Jadi kalau kita pakukan di kayu salib, kita meniadakan sama dengan kita melakukan apa yang dianjurkan. Bedanya mereka lakukan pada waktu yang berbeda, kita sama sekali nggak lakukan. Pokoknya jangan lakukan yang benar, itu kuncinya. Oke. Mari lihat di sini. Waktu dia bicara di Kongres, dia bilang semua itu. Dia bicara tentang common good, dia bicara tentang dia punya dia punya fundamentalism. Apa yang terjadi? Apakah mereka berdiri? Apakah badan legislatif protes atau tepuk tangan? Lihat, semuanya tepuk tangan. Lihat. In a special sense, mereka terima anjurannya. In a special sense, the law of God was made void. Apa yang terjadi? Mereka dengan berdiri tepuk tangan. Jadi, apakah hukum Tuhan in a special sense sudah di made void oleh badan legislatif? Sudah. Dibilang sini, malaikat dari surga turun, dunia diterangi dengan kemuliaannya, dan dia berseru dengan suara yang keras, Babylon sudah jatuh, sudah jatuh. Oleh sebab itu keluar, karena dosanya sudah mencapai surga. Kapan dosanya mencapai surga? Waktu hukum Tuhan in a special sense di made void dengan mereka setuju dengan apa yang dianjurkan, dan mereka inilah badan legislation. In a special sense was made void. Oke, jadi itu sudah dibereskan. Sekarang kita loncat ke pelajaran judgment. Oke, kita ke bagian judgment sekarang. Oke, Wahyu 17 ayat 1. Saya akan menunjukkan kepadamu penghakiman pelacur besar. Ini judgment-nya. Dengan raja-raja bumilah dia melakukan pelacurannya. Di sini. Dan pelacurannya kita lihat di Wahyu 18. Kan? Babylon sudah jatuh karena dia melacurkan dirinya dengan raja-raja bumi. Jadi kita sudah lihat bahwa Wahyu 17 ini terjadinya di Wahyu 18. Wahyu 18 ini sebenarnya bicara tentang Wahyu 17. Terjadi fornication. Jadi sudah, dan itu terjadinya, jadi waktu dia lakukan fornication, dia dihakimi. Ada hubungan dengan dihakimi. Oke? Oke. Oh ya, kenapa saya nggak bisa maju? Oh, ini bukan PowerPoint. That's okay. Oke. Mari kita lanjut. Oke. Lalu
Karena sudah fornication, umat Tuhan dipanggil keluar. Karena dosanya sudah reach. Reach kapan? Waktu badan legislatif, in a special sense, made void the law of God. Jadi sudah reach. Jadi kita tahu ini semua satu paket. Nah, Wahyu 18 menunjukkan kepada waktu di mana karena mereka tolak malaikat pertama, kedua, ketiga, gereja sudah fully reach dengan penuh mencapai kondisi yang dibilang malaikat kedua. Dan umat Tuhan di Babylon harus berpisah dari Babylon. Dan mereka yang sudah terima strong illusion, yang believe a lie, kan, sudah ada di situ kan. Mereka sudah strong illusion. Dan umat Tuhan di Babylon harus dipanggil keluar. Come out of my people. Dan ini terjadinya waktu pelacur ini dihakimi. Hakimi. Nah, dihakimi itu bukan berarti sudah dieksekusi hasil penghakimannya. Ini dia punya verdict. Verdict artinya pernyataan salahnya, tapi belum di-execute. Belum executive judgment. Jadi kita lihat berdasarkan kemarin Daniel 11 ayat berapa penghakiman daripada pelacur. Walaupun kita sudah isi kemarin kan. Dan kita tahu ini Daniel 11 ayat 40b. Wahyu 18 ayat 1-5 ini terjadinya. Threefold union apostasy, strong illusion. Ini semua terjadi. Setelah itu Daniel 12:1, close of probation, lalu 7 last plagues. Ini semua urutannya. Jadi setelah Daniel 11, Daniel 12. Dan 11-nya mulai di 40b sampai Daniel 12. Oke, mari kita lanjut. 1844 kita punya imam besar masuk ke bilik masuci di Ka'bah di surga untuk mulai pekerjaan investigative judgment. 1844. Kasus orang mati yang benar sudah diperiksa di hadapan Tuhan. Orang mati ya. Waktu pekerjaannya selesai, orang yang hidup akan dihakimi. Dan dalam dia punya, saya belum kasih lihat ya. Oke. Jadi 1844 mulai pekerjaan investigative judgment. Dan ini investigative judgment adalah pekerjaan atonement. Atonement adalah mempersatukan orang yang tadinya terpisah dari Bapa. Jadi judgment day adalah day of atonement. Day of atonement adalah judgment day. Artinya waktu kuasa kepausan ini di Wahyu 17 ayat 1, waktu di sini dikatakan the judgment of the great whore, ini terjadinya di hari Day of Atonement. Ini terjadinya di Day of Atonement. Make sure kalian bisa ikut itu, karena Day of Atonement sama dengan Judgment Day. Kalau kita lihat di Imamat 23 kan, mulai ayat 27. Jadi mari kita lihat terus. Lanjutnya. Dunia sudah digoncang dengan roh peperangan. Nubuatan Daniel 11 sudah hampir digenapi sampai ayat 5. Sedikit lagi, sebentar lagi, time of trouble, Daniel 12:1 akan terjadi. Dekat. Jadi saya mau lihat dari sudut pandangan Daniel 11. Daniel 11. Nah, mari kita lihat Daniel 11. Mari kita lihat Daniel 11. Di sini mulainya Daniel 11 ya. And at the time of the end, kita tahu ini 1798. Atheistic France di bawah Napoleon dengan Berthier menangkap kepausan. Lalu abis itu Raja Utara, kepausan datang kembali, tapi sekarang dalam tour whirlwind. Kita sudah tahu kan, kita lihat kemarin. Jadi karena dibilang di sini bahwa sedikit lagi Daniel 12, kita mau lihat Daniel 11-nya mulai di mana? Mulai di ayat 40. Walaupun bagian awalnya dia punya luka parah. Dan waktu dia kembali, dia sudah mau sembuh lukanya. Dan di akhir daripada Daniel 11, luka fatal. Jadi luka parah. Jadi kita tahu, 496, Clovis, 508, Clovis taklukan Visigoth, Arianism ditaklukkan, 538, dia punya Justinian Code, di mana semua harus sembah Trinitas, kalau enggak akan disingkirkan. Lalu luka parah 1798,
kan? Lalu 2015 dia kembali untuk lukanya sembuh. Lalu Daniel 11:45 luka fatal permanen. Oke, itu dia punya urutan. Dia akan datang. Jadi 1798 2015. Ini kan? Ini 1798-nya. 1260 kekuasaan kepausan mulainya 538 dan akan berakhir 1798. Di mana tentara Prancis, yaitu Spiritual Sodom Egypt, Atheistic France, Wahyu 11:8, masuk Roma dan membuat Paus adalah tawanannya dan dia mati di tempat pembuangannya. Itu 1798-nya. Sekarang kita ke 1141. Dia juga masuk ke Glorious Land. Okay? Nah, Amerika di mana? Glorious Land. Dia kunjungi kemana? Glorious Land. Lalu dia akan rentangan tangannya juga ke upon the countries. Kita tahu tangannya siapa? Countries apa? Nations. Dia ke United Nations. Bikin persetujuan di sana. Lalu setelah itu dia sekarang ada power. Dia dapat powernya dari Presiden Amerika Serikat, dari Badan Legislatif, Congress, lalu sekarang dari United Nations dia dapat power. Dan dia akan ada power, dia sudah ada power terhadap semua ekonomi. Jadi military dengan ekonomi dia terima powernya. Tapi sementara itu terjadi sejak dia ke Congress, tidings, gospel, Matius 24 ayat 14 dikabarkan. Kan? Dikabarkan. Lalu ayat 45, he shall come to his end. Selesai dia. Artinya luka parah yang permanen. Nggak pernah akan sembuh lagi. Selama-lamanya. Karena gospel ini. Lalu habis itu, dan lalu satu, time of trouble. Ini dia punya urutan. Okay? Ini urutan yang kita sudah belajar kemarin. Okay. Sekarang mari lihat. Saya akan scroll ke atas dulu ya. Oke. Di sini, tanda yang harus dilihat sama dengan sudah dekat tutup probation manusia. Jadi waktu saya lihat tandanya, artinya probationnya sudah dekat. Nah ini dia kan, tadi kita ulang lagi. Di saat saya lihat dia di Daniel 11 ayat 40b, 41, itu semua terjadi. 42, dan dia terimanya 43, basically semua itu dia terima pada 3 hari itu. Okay. 23, 24, dan 25 dia menerima itu. Belum dia ke negara-negara lain juga ya. Beberapa negara dia kunjungi. Tapi pada umumnya dia dapat semua itu. Dan waktu saya lihat tanda, sedikit lagi apa? Dia bilang tadi, time of trouble. Artinya waktu saya lihat tandanya, sudah mau tutup pintu. Dan waktu saya lihat tanda, saya harus keluar ke gunung-gunung. Saya harus keluar. Ini tandanya, saya sudah harus keluar. Dan waktu dibilang keluar di Matius 24 ayat 17, jangan yang di atap rumah turun lagi untuk ambil sesuatu dari rumahnya. Kalau di ladang, jangan kembali ke rumah lagi. Silakanlah kalau ada anak kecil, silakanlah. Berdoalah supaya jangan musim dingin atau pada hari Sabat. Jadi waktu kamu harus lari, segera lari. Lalu ayat berikutnya apa? Time of trouble. Lihat ini, cuma dipisahkan oleh satu ayat. Waktu kamu lihat ini, ayat berikutnya, karena ini menunjukkan sikap kamu, bukan menunjukkan peristiwa. Waktu kamu lihat di ayat 16 harus keluar, sikap kamu jangan kembali lagi dari mana kamu beradanya tadi. Lalu ayat 21-nya, time of trouble. Bisa lihat dekatnya. Bisa lihat, dan kenapa nggak langsung terjadi? Karena Tuhan punya panjang sabar. Kalau Tuhan nggak panjang sabar, siapa yang bisa selamat? Nah, mari kita lihat. Waktu dia berdiri di tempat yang kudus kan. Jadi waktu kamu lihat abomination of desolation, berdiri di tempat yang kudus. Nah, apa artinya itu? Apa artinya berdiri di tempat yang kudus? Okay. Bangun-bangun. Nah, ini kita punya lagu kan, Gedi. Bangun-bangun, oh Zion, kenakan jubah yang indah. Oh Jerusalem. Jerusalem apa? Holy city. Jerusalem itu holy. Waktu dia berdiri di holy. Waktu dia berdiri mengelilingi, Sestius mengelilingi holy. Dan kita tahu, Jerusalem holy, dan di situ ada holy place. Dia punya Ka'bah kan, dia punya sanctuary, holy place. Jadi waktu dia mengepung Jerusalem, holy place, di mana ada holy sanctuary, itu Jerusalem. Dia berdiri di Jerusalem kan. Ini Sestius 66 AD.
Terlanjut di Great Controversy 457, sejarah Israel kuno sama pengalaman mereka dengan Advent, badan Advent. Di mana waktu Tuhan menuntun Advent, gerakan ini keluar dari masa kegelapan 1260, dia juga membawa umat Israel keluar dari Mesir. Artinya Mesir sama dengan 1260. Mesir sama dengan masa kegelapan. Nah, sekarang saya tanya, Israel dibawanya kemana? Ke Jerusalem Holy City. Yang keluar dari kegelapan dibawanya kemana? Ke Amerika Serikat. Amerika Serikat kan? Yang kita tahu Amerika Serikat dia punya ibu kota apa? Washington DC. Washington DC. Jadi holy place-nya di mana? Washington DC. Lalu kalian akan tanya, apanya dari Washington DC yang membuat holy? Nah, yang membuat holy daripada Jerusalem adalah dia punya holy place. Holy place. Dia punya sanctuary. Apanya yang membuat holy dari Washington DC? Kebetulan saya lahirnya di Washington DC, walaupun enggak sih Tacoma Park di sampingnya, tapi di Washington DC. Ngomong-ngomong, oke, dua tanduk seperti domba. Domba menunjukkan muda, innocence, artinya nggak tahu dosa dan lemah lembut. Dan ini karakter Amerika Serikat. Domba. Kalau domba apa? Tuhan Yesus domba apa? Holy atau unholy? Holy. Tapi kita akan lihat lagi ya. Dan ditunjukkan di sini, dia mulai muncul sejak 1798. Artinya karena Paus punya luka parah, Amerika muncul. Wahyu 13:11, betul? Dan dari orang-orang yang lari ke Amerika untuk mendapatkan kebebasan beragama dan enggak didikte oleh imam-imam di sana, dan penekanan dan penindasan kerajaan di sana, mereka membuat satu government atau pemerintahan yang fondasinya berdasarkan civil state dengan religious liberty. Artinya pisah antara church and state. Sama-sama ada, tapi enggak bergabung dia. Enggak bergabung. Enggak ada salahnya untuk gereja bilang apa maunya, tapi enggak boleh gereja menggunakan kuasa sipil untuk menjalankan dia punya undang-undang. Itu enggak boleh. Boleh ada sama-sama, tapi enggak boleh commit fornication. Dan di deklarasi kebebasan Amerika ini kan, dikatakan bahwa manusia diciptakan sama semua. Semua ada hak memilih kan. Diberikan kebebasan untuk memilih dan mencari kesenangan sesuai dengan masing-masing punya kehendak. Dan konstitusi memberikan kebebasan untuk rakyat untuk bisa memerintah dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang dikirim di pemerintahan adalah orang-orang yang memerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Artinya pemerintah itu nggak bisa buat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Artinya bukan rakyat lagi yang memerintah sesuai dengan keinginannya, ini kuasa di luar rakyat yang memerintah. Dan itu beda dengan konstitusi. Dan oleh sebab itu, diberikan kebebasan untuk beragama. Dan berjuta-juta orang sudah datang ke Amerika Serikat, dan oleh sebab itu Amerika menjadi satu bangsa yang sangat powerful di bumi ini. Nah, lalu kita lihat sini. Konstitusi Amerika Serikat memberikan kebebasan conscience. Conscience itu hati nurani. Dan kebebasan memilih ini kita tahu kan, power of choice ini, kebebasan conscious artinya apa yang saya pikir dalam ini bebas. Saya punya kebebasan untuk pilih mau bikin apa, itu adalah kebebasan. Dan nggak ada yang lebih berharga dengan lebih dasar daripada kebebasan hati nurani untuk pilih apa yang saya mau pilih. Sama dengan Hawa pilih untuk berdosa. Itu diizinkan karena dia menggunakan hak pilihnya. Walaupun konsekuensinya sangat berat. Jadi konstitusi memberikan liberty of conscience.
Lalu apa yang kita lihat di sini? Paus ke-9 dia bilang bahwa ini liberty of conscience ini adalah salah, doktrin yang salah. Paus ke-9 bilang, tahun 1854. Dan liberty of conscience ini adalah satu kesalahan pestilential. Pestilential itu kayak pest, kayak nyamuk gitu. Contoh lah ya. Kayak satu kesalahan yang bukan main salahnya. Dari semua yang salah, ini salah sekali. Paus bilang nggak boleh orang-orang di Amerika ini diberikan kebebasan untuk memilih. Karena mereka menguasai zaman kegelapan dengan mereka yang pilih. Bukan manusianya bebas memilih. Jadi ini yang mereka bilang. Oke. Jadi kita mau kasih lihat sesuatu sekarang. Oke, jadi kita sudah lihat tadi ini. Sekarang kita ke sini. Lihat di sini, salah satu tempat, salah satu kota yang dia kunjungi di Amerika. Dia kunjungi Washington DC, lalu New York, lalu dia kunjungi Philadelphia. Nah, Philadelphia ini di mana terkenal dengan ini bell ya, namanya Liberty Bell. Liberty. Dan Liberty Bell ini di sini mereka menandatangani ini surat-surat konstitusi ini ya, surat-surat penting Amerika, mereka datangnya ke sini. Dan ini bell ini adalah lambang daripada liberty of conscience. Dan dia kunjungi tempat itu, dan waktu itu kita ingat kan bahwa waktu dia kunjungi tempat itu bahwa Great Controversy disebarluaskan kan? Ingat itu? Disebarluaskan Great Controversy, buku Great Controversy, bukan Great Hope, Great Controversy kan? Jadi dia kunjungi ini. Nah, waktu dia kunjungi itu, tadi kita baca bahwa dia bilang itu apa? Itu adalah satu hal yang sangat salah. Apakah dia kunjungi Philadelphia untuk menunjukkan dia menghargai liberty of conscience, atau dia mau kunjungi tempat itu untuk meniadakan liberty of conscience? Gitu dia kan? Tentu saja dia mau meniadakan liberty of conscience. Kita tahu bahwa Rome nggak pernah berubah. Betul? Oke, kita kembali lagi ke kutipan. Oke, terus lagi. Lalu sementara Roma sesuai dengan mereka punya keinginan, appeal kepada otoritas berdasarkan kebiasaan gereja, reformer berpegang teguh kepada Alkitab. Jadi waktu Roma bilang, oh kita harus berdasarkan tradisi. Kita punya reformers bilang, no kita harus berdasarkan Alkitab. Dan dia bilang apa? Alkitab adalah kita punya konstitusi. Alkitab adalah kita punya konstitusi. Tunggu. Konstitusi itu liberty of conscience. Dan yang menjaga hukum itu adalah Congress. Congress itu dipilih untuk jaga konstitusi. Jadi waktu dia kunjungi Congress, Congress setuju dengan dia. Artinya kalau setuju dengan dia, artinya mereka setuju untuk meniadakan konstitusi berdasarkan Alkitab, prinsip-prinsipnya. Dan Alkitab namanya apa? Apa nama Alkitab? Holy Bible. Alkitab namanya Holy Bible. Sama dengan Holy City, Holy Bible. Artinya apakah waktu dia datang ke Amerika Serikat, dia datang ke pusat daripada di mana badan hukum ini harus menjaga dan meninggikan konstitusi yang berdasarkan Holy Bible. Dan di situ dia injak tempat itu, dia injak dengan kakinya, dan dia injak konstitusi Amerika. Dia injak konstitusi yang berdasarkan Holy Bible. Dan konstitusi ini adalah church dengan state terpisah, dan ini adalah fundamental principle of the nation. Fundamental, Holy Bible. Bukankah Alkitab itu kita punya fundamental? Bukankah firman Tuhan sebagai anak Bapa itu kita punya fondasi gereja? Ini dia. Jadi waktu dia datang ke Amerika Serikat,
dia berdiri di tempat yang kudus. Ini artinya di tempat badan legislatif yang menjaga konstitusi. Dia sudah dobrak masuk dan semua tepuk tangan. Dia sudah dobrak masuk. Oke, kita kembali lagi. Wahyu 13:11. Dan saya melihat binatang yang lain keluar dan dia seperti domba, 2 tanduk, atau dia punya fondasi Republicanism dengan Protestantism yang didirikan berdasarkan Holy Bible, konstitusinya. Lalu waktu dia bicara di Congress, lambangnya ya, in a special sense, waktu dia bicara di Congress, dia bicaranya seperti dragon. Nah, apa Washington DC? Kita lihat ya. Oh, generation of vipers. Bilang apa? Keluar dari hati kamu, diungkapkannya di mulut. Artinya, waktu kamu bicara, itu isi hati kamu. Jadi waktu kamu bicara di Congress, sorry saya belum kasih lihat ya. Waktu kamu bicara di Congress, itu isi hati kamu. Jadi isi hati kamu diungkapkan waktu kamu berbicara. Nah ini lihat ya. Waktu kamu bicara itu badan legislatif. Dan kita sudah lihat kemarin bahwa kalau saya hadir dan berdiam diri, saya setuju. Dengan hadir, dengan sikap saya, dengan saya berdiam diri nggak protes, saya setuju. Malahan saya tepuk tangan. Artinya, Kongres setuju. Kalau setuju, artinya sama dengan Kongres bicara. Sebagaimana yang kepausan bicara, Kongres bicara. Isi hati Kongres diungkapkan dengan mereka tepuk tangan. Okay. Dengan mereka tepuk tangan, Kongres bicara setuju. Oke. Kita lanjut. Oke. Dan kita lihat bahwa keluar dari isi hati, apa yang saya ucapkan di mulut itu keluar dari isi hati. Nah, apa the heart of the nation? Apa hati atau jantung negara? Amerika punya jantung negara apa? Di mana di jantung negara itu mereka berbicara. Paus dan kepaus, ya kan? Ini dia ya. Paus bicara dan disetujui oleh mereka semua. Di sini katakan Washington DC, the heart of our national capital. Jadi Washington DC itu adalah jantung negara Amerika Serikat. Dia berbicara di jantung. Dan jantung itu mengungkapkan hukum. Jadi waktu dia bicara di jantung Amerika Serikat, di heart of the nation, yang keluar apa? Dia punya hukum. Dan waktu dia punya hukum keluar, Congress setuju. In a special sense, hukum Tuhan sudah diinjak-injak. Sudah diinjak-injak. Okay. Mari kita lihat di sini. We are flying over Washington, District of Columbia, the capital of the United States. We shall view this beautiful city, the pride of every American, from the clouds and from the ground, thus observing it to the best advantage. Jadi kita bisa lihat bahwa jantung Amerika, kota Washington DC. Dan dia bicara di jantung Amerika, keluar dari jantung atau keluar dari heart, bicara. Waktu dia bicara seperti dragon, dia bicaranya dari isi hatinya di Washington DC dan disetujui oleh badan Kongres semua. Semua setuju. Oke, kalian sudah ngerti itu. Oke. Jadi kita lihat di sini, di saat bangsa kita akan meniadakan prinsip-prinsip Alkitabiah, yaitu Protestantism, di saat bangsa kita meniadakan prinsip konstitusi, yaitu Holy Bible, Holy Principle daripada pemerintahannya untuk menjalankan undang-undang hari Minggu, di saat itu Protestantism bergandeng tangan 2015 dengan kepausan. Bergandeng tangan.
2015. Di sini dikatakan Republicanism, state, Protestantism, church adalah fundamental principle of our nation. Fundamental. Ini principle adalah rahasia dia punya kuasa dan kemakmuran. Artinya, di saat Paus datang, sesuatu yang fundamental, kata lain fundamental apa? Fundamentalism, Protestantism. Dia bilang, kita harus hati-hati dengan fundamentalism. Kita harus hati-hati dengan konstitusi. Dan orang-orang yang harusnya menegakkan konstitusi setuju bahwa kita harus hati-hati dengan fundamentalism. Walaupun mereka pikir ini adalah radikal-radikal di Timur Tengah kan? Radikal-radikal. Mereka nggak tahu dia sedang bicara tentang konstitusi. Protestan ini harus ditiadakan. Mereka tepuk tangan, mereka jabatan tangan. Di sini, in a special sense, negara ini sudah menidakkan hukum Tuhan untuk menjalankan 10 hukum. Di sini kan? Dan karena prinsip ini, ribuan orang sudah datang ke tepi laut Amerika Serikat untuk mendapatkan kebebasan. Untuk mendapatkan kebebasan semuanya. Oke. Oke. Saya mau lanjut. Lihat di sini. Tadi dikatakan karena fundamentalism ini, karena pisahan antara church dengan state, karena perpisahan orang ke tepi laut Amerika Serikat. Ini Jameson ya, dia bilang tujuan daripada perpisahan antara church dan state ialah untuk jaga dari kita punya pantai shores tumpah darah yang terjadi untuk berabad-abad di Eropa. Jadi supaya konstitusi ini supaya tidak ada tumpah darah seperti di Eropa. Itu sebabnya orang ke Amerika karena tumpah darahnya. Mereka ke tepi laut Amerika untuk bebas daripada penindasan di Eropa. Sekarang penindasnya sudah sampai Amerika Serikat. Dan orang-orang di Amerikanya, pembuat hukum sudah menyetujuinya. Artinya sedikit lagi ada tumpah darah. Akan ada tumpah darah, terulang kembali. Sesuai dengan kita punya seal ke-5 kan, di mana harus ada yang mengenapi sebelum terjadi pembalasan terhadap pembunuhan umat Tuhan tanpa alasan. Oke, jadi ini sudah mulai terjadi dan inilah sebabnya kita perlu untuk keluar dan tinggalkan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis yang besar sebelum Yesus datang. Nggak bisa kita tenang-tenang, lalu tunggu-tunggu tanda, walaupun kita nggak tahu apa tandanya. Dan karena nggak kita tahu, kita akan dibinasakan. Protestan Amerika Serikat akan merentangkan tangannya dan memegang spiritisme dan memegang Roma kuasa India. Dan oleh sebab itu mereka akan injak-injak liberty of conscience, kebebasan conscience ya. Itu yang more dear, nggak ada yang lebih berharga dan lebih fundamental daripada kebebasan itu. Dan kebebasannya akan ditiadakan. Dengan kunjungan kepausan, dia minta kuasa daripada raja-raja di dunia dan dia mendapatkannya. Sekarang dia sedang menggunakannya. Konstitusi Amerika Serikat memberikan kebebasan liberty of conscience. Ini sangat fundamental. Ini dia. Dan ini sudah diambil. Bukankah sejak 9/11 kita punya kebebasan untuk naik kapal terbang dan semua itu harus cek segala macam, dari scan. Bukankah kita punya kebebasan itu? Kita singkirkan kebebasan hanya untuk bisa naik kapal terbang kan dulu. Dan lama-lama tambah parah. Lama-lama tambah parah. Oke, kita lanjut terus. Jadi di sini. Kan? Oh, coba saya mau lihat ini ya. Oke. Kita ke berikutnya. Ini kan. Ini waktu dia rentangkan tangannya. Ini apostasinya. Ini dia punya apostasi waktu dia salaman tangan kan.
Artinya kuasa Protestantisme sudah memberikan kuasanya kepada kuasa Roma. Nah, kita punya kebebasan kan, dibilang kebebasan tadi. Nah, saya mau kasih tunjuk lagi yang tadi. Ini dia. Di sini kita lihat bahwa kita punya liberty of conscience, kebebasan conscience. Kita punya kebebasan pilih. Kita punya kebebasan pilih itu mau diinjak-injak. Nah, mengenai kebebasan pilih diinjak-injak, lihat gambar ini. Biden bilang, singkirkan kamu punya kebebasan. Disuntiklah. Singkirkan kamu punya kebebasan. Nggak ada hak memilih. Kamu nggak ada kebebasan. Kamu harus disuntik. Untuk disuntik adalah kamu punya tugas patriotik ya. Kamu punya tugas untuk peduli sama negara ini, common good. Patriotic duty itu common good untuk disuntik. Singkirkan kamu punya freedom. Dan siapa yang bilang singkirkan freedom? Ini dia. Apakah kalian nggak bisa lihat kutipannya digenapi di sini? Ini kan? Di saat mereka jabatan tangan, dikit lagi kita punya hak bebas memilih akan diinjak-injak. Di saat mereka jabatan tangan, berikut dia bilang apa? Singkirkan kamu punya bebas memilih. Apakah sedang digenapi, saudara-saudara? 2015 mulainya. Kan? Sedang digenapi. Oke, mari kita lanjut terus. Kutipan berikut ya. Oke, jadi itu dari apa yang terjadi di 2015. Kita sudah tahu bahwa waktu kamu lihat abomination of desolation, sekarang kita mau fokus desolation-nya. Kita mau fokus ke desolation-nya. Desolation adalah kebinasaannya. Waktu dia duduk di Bukit Zaitun, murid-murid datang, kapan dan apa tandanya daripada the end? Dan jawaban Tuhan Yesus, waktu kamu lihat abomination, tapi saya mau fokus, yang akan menghasilkan desolation, berdiri di tempat yang kudus. Kalian sudah tahu apa tempat yang kudus? Di mana ada konstitusi, di mana orang penjaga konstitusi ini sudah buka pintunya dan izinkan konstitusinya dirubah oleh yang membenci konstitusi ini, sedikit lagi hancur. Biarlah mereka yang di Judea keluar. Bukan cuma keluar dari Babylon, keluar dari kota. Nah, ini desolation ini ialah 10 raja ini, dia akan membenci dia punya pelacur dan akan membuat dia desolate. Untuk membuat desolate artinya akan dibakar dengan api. Akan dibakar dengan api, kan? Desolate itu dibakar dengan api. Oke. Jadi waktu kamu lihat abomination desolation, dia sedikit lagi dibakar dengan api. John 19:15, waktu mereka bilang, kita nggak ada raja selain kaisar, artinya kita tolak Tuhan Yesus sebagai kita punya raja, king, kita sekarang sudah mau bercabul dengan King Roma, yaitu kaisar. Ini fornication. Artinya ini abomination. Waktu mereka pilih kaisar daripada Tuhan Yesus, itu namanya abomination. Lalu mereka berseru untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan waktu mereka seru, mereka berseru dan seruan mereka itu melambangkan atau mewakili seluruh bangsa Yahudi. Artinya walaupun kamu nggak berseru, kamu dianggap berseru kalau kamu tetap tinggal di situ. Artinya kalau kamu nggak keluar dari Babylon, kamu dianggap Babylon juga walaupun kamu nggak setuju. Sama dengan itu seorang yang 7 tahun, biarpun kamu bilang apa yang akan terjadi dan kamu nggak keluar, kamu dibinasakan di saat kota itu dibinasakan. Jadi waktu mereka bilang kaisar, seluruh bangsa Yahudi bilang kaisar kecuali mereka keluar. Dan kita tahu kapan mereka panggil keluar, kan? Kita nggak ada raja sebagai Caesar, mereka bilang apa? Mereka telah menceraikan diri mereka dari Kristus. Unchurched. Saya sudah belajar ini, kan? Jadi di saat mereka commit abomination, gereja Babylon bukan gereja Kristus.
Mereka sudah pisahkan dirinya dari Kristus. Sehingga kamu nggak ada urusan di situ kalau kamu pikir kamu mau ke gerejanya Kristus. Ya. Kita bisa melihat bahwa bangsa Yahudi gereja dan kaisar state melakukan fornication, abomination, church dengan state punya persekutuan. Dikatakan di sini, Babylon punya dosa ialah dia punya hubungan dengan raja-raja dunia. Artinya Babylon adalah gereja kan? Dan dengan dia pisahkan diri dari Tuhan dan mempersatukan diri dengan orang kafir, abomination, gereja Yahudi menjadi pelacur. Dan dia akan terima penghakiman yang ditujukan kepada Babylon. Dan Babylon terimanya apa? Dibakar. Artinya, Yerusalem punya desolation apa? Dibakar juga. Jadi waktu kamu lihat dia abomination, waktu kamu lihat Sestius datang tahun 66 AD, sedikit lagi Yerusalem akan desolate atau akan dibakar. Keluar sebelum kamu sendiri terbakar. Babylon adalah ibu pelacur. Anak-anaknya adalah anak-anak yang melambangkan gereja yang mempertahankan doktrinnya. Membuat dia Babylon. Dan setelah itu dia mempersatukan dirinya dengan dunia. Dia menjadi jatuh. Gak bisa dibilang Babylon itu hanya gereja Roma. Karena gereja Roma sudah lama jatuh. Berabad-abad. Selanjutnya, Wahyu 18, ada umat Tuhan yang harus dipanggil keluar dari Babylon. Dan Babylon ini bukan hanya gereja Roma, karena Roma sudah lama jatuh. Artinya, gereja-gereja Babylon adalah anak-anaknya yang mengikuti doktrinnya dan bersekutu dengan kuasa sipil. Inilah anak-anak daripada Babylon, dan umat Tuhan kedapatan banyak di antara gereja-gereja yang mengaku gereja Protestan. Jadi gereja Protestan ini adalah Babylon. Karena tidak protes lagi. Sudah meninggalkan prinsip Protestan. Okay? Inilah Babylon. Nah, mari kita lanjut ya. Tuhan Yesus bilang di Lukas 13:34 ya. Oh Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu mereka yang dikirim oleh Tuhan. Seringkali saya mengumpulkan kamu sebagai anak-anak, tapi kamu tidak mau dikumpul. Kamu tidak mau dipersatukan dengan Bapa. Lalu ayat 35, lihat, kamu punya rumah. Nah, kamu punya rumah itu artinya bukan Bapakku punya rumah. Artinya kalau ini kamu punya rumah, apakah kamu gereja Bapa, gereja Kristus? Bukan. Kamu bukan gereja Kristus. Ini yang kita baca tadi kan. Waktu mereka pilih, mereka punya raja sebagai kaisar, Ka'bah kamu adalah Ka'bah kamu, bukan Ka'bah Bapakku. Rumahmu bukan rumahku. Dan umat Tuhan harus keluar karena umat Tuhan yang di luar, yang bukan di rumahku, harus panggil, mendengar suara, menuruti suara, dan segera keluar untuk masuk rumahku dari bukan rumahku. Di saat Tuhan bilang, Yerusalem, rumahmu akan dibiarkan terbakar, desolate, dibinasakan kan? Tahun 70 AD. Nah, mari kita lihat sini. Waktu Tuhan Yesus mulai dia punya public ministry, dia membersihkan temple, rumah kan, dari kekotorannya. Dan salah satu daripada yang dilakukan daripada akhir ministrinya, dia untuk kedua kali membersihkan Ka'bah lagi. Jadi 2 kali dia bersihkan Ka'bah. 2 kali dia cleanse tempelnya. Demikian juga pekerjaan terakhir untuk amaran dunia. 2 panggilan dilakukan untuk gereja. Panggilan pertama, Wahyu 14. Tapi Babylon belum jatuh komplit kan. Panggilan kedua, Wahyu 18. 2 cleansing. Wahyu 14, panggilan pertama. Tapi panggilan pertama, my father's house. Di zaman Tuhan Yesus. Panggilan kedua, your house. Umat Tuhan keluar. Bagi kita, sudah harus keluar enggak? Kalau itu bukan rumah Bapa lagi, harus keluar. Karena itu bukan rumah Bapa. Oke, lanjut. Lalu kita lihat di sini ya.
John 2:15. Waktu dia membuat tali dan dia usir mereka semua. Ayat 16. Ini waktu cleansing pertama. Dia bilang apa? Singkirkan semua ini. Jangan buat rumah Bapakku. Ini cleansing pertama. Cleansing pertama melambangkan Wahyu 14, 18:44. Cleansing kedua, waktu Tuhan bilang, your house, rumahmu. Dan waktu kamu bilang rumahmu, apa yang menyebabkan rumah Bapa bukan rumahmu? Mereka sudah pilih raja dunia, sehingga rumah Bapa menjadi rumahmu. Artinya fornication membuat rumah Bapa menjadi rumahmu. Dan di saat itu, Wahyu 18, rumahmu sudah mau desolate. Ini bukan rumah Bapa lagi. Oke. Mari kita kasih tunjuk berikutnya. Tunggu ya. Apakah saya ada ini? Kayaknya nggak ada dia punya. Oh, rupanya saya nggak bikin. Oke. Saya pikir saya ada bikin dia punya slide. Oke, enggak lah. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Oh, ada. Sorry. Saya ingat. Enggak ya. Lihat. Cari dulu di mana dia. Dorong ke belakang dia. Nah, ini dia. Oke. Ini dua cleansingnya. 2 kali cleansing. Ini my father's house. Matius 2:13-16. Ini masih my house. Babylon jatuh tapi belum komplit. Lalu berikutnya apa? Your house. Ini your house. Dan ini apa? House of representative yang bukan holy lagi. Komplit. Babylon jatuh. Ini your house. Padahal ini namanya apa? Ini bikinnya di House of Representative. Dan apakah mereka represent konstitusi? Enggak. Represent Holy Bible? Enggak. Your house is left unto you desolate. Oke? Oke. Kita mau balik lagi sini. Make sure kalian ngerti aja itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat general destruction. Artinya kebinasan yang diilustrasikan ya. General destruction. Oke, Lukas 17:9. Pada hari yang sama, Lot keluar dari Sodom, lalu dia keluar ya, went out, dia keluar. Lalu api dan belerang membinasakan mereka semua. Desolation. Setelah mereka keluar. Dan apa yang terjadi karena desolation? Karena pria dengan pria. Pria dan pria itu di bawah apa? Di bawah fornication. Di bawah hukum fornication kan. Jadi di saat terjadi percabulan di Sodom, Sodom jatuh, tapi sebelum jatuh, Lot dan keluarganya dipanggil keluar, lalu turun api dari surga dan membinasakan mereka semua. Betul? Di saat kita lihat idolatrous standard of Roman, bendera Roma ditancapkan di sekitar tembok Holy Ground, Yerusalem, kan? Itu tandanya untuk tinggalkan kota itu. Dan waktu mereka melihat tandanya bisa dilihat dengan jelas, mereka yang harus lari nggak boleh menunda larinya. Di seluruh Yudea, Yerusalem juga, tanda untuk lari harus dengan segera ditaati, harus diikuti, jangan ditunda-tunda. Dan mereka nggak bisa hesitate. Hesitate artinya kayak mau apakah memang harus keluar atau enggak. Ya. Dan karena mereka sudah mau terlibat dalam pembinasaan atau desolation. Jadi kita bisa lihat waktu Tuhan panggil ini nggak main-main. Ini untuk saya punya keselamatan. Kan? Karena kalau saya tinggal saya akan dibinasakan. Dan bukan hanya mati, mati kekal. Mati sementara dan mati kekal. Kalau saya mati belum tentu mati kekal. Tapi kalau mati dalam penurutan dibangkitkan untuk mati kekal. Dan Tuhan Yesus, ini kutipan diambil kita tahu kan. Ini Miss White kutipannya diambil dari Matius 24, 15, 21 kan. Oleh sebab itu kita lihat di sini. Tuhan Yesus keluar dan tinggalkan dia punya gedung. Tuhan Yesus keluar dan tinggalkan gedungnya.
Nah, kita tahu dia keluar dari bangunan, dan bangunan bukan gereja. Tapi bangunan itu bukan gereja, karena gereja itu kita tahu, katedral itu bukan gereja. Tapi kehadiran Kristus itu yang membuat gereja. Jadi di tengah katedral pun itu gereja kalau Kristus di situ. Tapi bangunan itu bukan. Artinya sekarang bangunannya tanpa roh Kristusnya. Benar-benar nggak ada gunanya kan. Dan waktu dia tinggalkan itu, dia bilang, murid-muridnya bilang, ini gedung-gedung ya, sudah mau di thrown down. Gedung-gedung ini sudah mau di thrown down. Lalu murid-murid bilang, apa tandanya akan the end of the world? Apa tandanya berakhir semua ini? Atau apa tandanya yang menunjukkan bahwa ini semua sudah mau terjadi? Kita sudah belajar kemarin bahwa mereka pikir Tuhan Yesus akan datang kembali dan mendirikan dia punya kerajaan di bumi kan? Apa tandanya sebelum itu terjadi? Dan salah satu yang terjadi adalah gedung-gedung dimusnahkan, dibinasakan kan? Oke, kita sekarang ke Agustus 3, 1903 ya. Agustus 3, 1903. News White bilang tanggal itu bahwa di New York City dia lihat gedung-gedung. Dan yang lihat itu sangat mengerikan sekali, di mana Tuhan akan menggoncang bumi ini. Dan waktu Tuhan menggoncang, waktu dia shake bumi ini, yang ada gedung-gedungnya, then artinya setelah itu, setelah gedung-gedung di New York digoncang, setelah itu digenapi Wahyu 18:1-3. September 2015 kan? 2015. Artinya ini gedung-gedung ini adalah yang terjadi sebelum September 2015. Kan? Seluruh buku Wahyu 18:1-3, 4-5-6, 2-4, jadi 1-2-3, 4 dan 5, 6-24, seluruh buku Wahyu 18 adalah cuplikan daripada apa yang akan terjadi. Okay. Apa yang terjadi? Seluruh buku Wahyu 18 cuplikan apa yang terjadi. Tapi sebelum Wahyu, Miss White bilang gedung ditumbangkan. Artinya sebelum buku Wahyu digenapi sebagai cuplikan apa yang akan terjadi selanjutnya, ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ini ya. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang ini gedung-gedung, ini akan terjadi sebelum tandanya. Kita lihat ya, tandanya kita tahu adalah Abomination of Desolation. Tandanya adalah September 2015. Tapi sebelum September 2015, ada gedung-gedung yang di thrown down. Jadi kita bisa lihat, semua Matius 24 menunjukkan itu semua. Karena tulisan Miss White dibilang bahwa gedung-gedung ini digoncang lalu 2015. Kita tahu digoncangnya September 2001. Lalu 1813 September 2015. Dan semua ini adalah cuplikan apa? Cuplikan Daniel 12:1. What is coming? Di bumi ini kan. Dan Miss White lihat satu hari gedung-gedung ini akan di thrown down. Tuhan Yesus bilang ini gedung-gedung akan di thrown down. Dan itu adalah tanda sebelum tanda September 2015. Sebelumnya. Kan? Lalu gedung-gedung ini akan jatuh September 2001. Satu saat saya di New York City, saya lihat gedung-gedung ini. Membangunnya sangat tinggi. Gedung-gedung ini di New York City di thrown down. Dan waktu di thrown down setelah itu Wahyu 18:1-3. Jadi apakah Matius 24? Kita tahu Matius 24 building sudah terjadi. Ayat 3 di ayat 14-15 sudah terjadi. Ayat berikutnya apa? 21. Time of trouble. Apakah sudah lewat semua tandanya, saudara-saudara? Apakah sudah lewat semua tandanya? Nah, saya mau lihat ya. Saya ada bikin ini. Dia punya light show, tapi saya nggak kasih tandanya. Jadi saya mau lihat. Bentar ya. Atau sudah kegeser ke belakang kali. Bentar. Oh, ini dia.
Ada. Oke. Walaupun sudah out of order. Oke. Ini dia. Yang kita lihat ini great buildings ya. Ada api kan. Api. Dan ini api melambangkan akhir zaman punya api. Time of trouble akan lebih parah dari ini. Karena ini adalah tanda yang mengungkapkan sesuatu yang lebih parah. Jadi kita lihat ini adalah great buildings in New York thrown down kan. Lalu dibilang apa? Then setelah itu apa? Wahyu 18:1-3 fulfilled. Ini dia. Jadi waktu kamu lihat ini, setelah itu. Jadi yang kita lihat ini, padahal ada ini. Tapi kita sudah lihat ini, kita nggak tahu ini dulu. Dulu kita lihat kiri, kita nggak lihat kanan. Padahal Tuhan Yesus bilang, lihat kanan. Waktu lihat kanan, benar ya. Sudah terjadi sebelah kiri. Tuhan punya cara bekerja sesuai dengan kita punya kemampuan masing-masing. Betul? Tapi akhirnya kita lihat juga. Persis semuanya sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. No? Oke. Mundur lagi. Cleansing. Ini kan. Ini dia. Dia bilang kan. Kita lihat waktu kamu lihat ini bendera ditancapkan di luar Yerusalem. Ini di PBB ini. Di samping tembok. Ini benderanya. Ini benderanya sudah ditancapkan di samping tembok juga. Ini bedanya di PBB. Waktu kamu lihat itu, kamu tahu itulah abomination-nya sedikit lagi kebinasaannya. Seperti ini kan. Kamu lihat ini sudah terjadi, berikutnya ini terjadi, dan di sini dia punya bendera ditancapkan besoknya tanggal 26 kan. Oke, kita kembali lagi. Oke. Jadi New York City kita sudah lihat kan, kita sudah tahu di mana lokasi 9/11 sekarang. Oke. Lalu kita lihat di sini. Setelah itu, jadi dibilang tadi kan, setelah kamu lihat, jadi waktu kamu lihat gedung, setelah itu kamu lihat September 2015. Waktu kamu lihat September 2001, setelah itu September 2015. Dan waktu kamu lihat September 2001, kamu lihat apa? Ada api. Api sama dengan apa? Desolation. Dan dibilang semua yang kamu lihat melambangkan akhir zaman. Dan gedung-gedung ini dibakar seperti jerami. Dan pemadam kebakaran nggak bisa menahan apa? Destruction. Sama dengan destruction of Jerusalem. Jadi apakah 9/11 itu cuplikan time of trouble? Dan apakah time of trouble sudah dekatnya? Waktu saya lihat fornication September 2015. Jadi kita bisa lihat bahwa then waktu saya lihat itu 18:1-3 di fulfill atau September 23-24 sampai 25 di fulfill 1140B dan +1 Apostle Church telah melakukan fornication dengan raja-raja bumi dan itulah judgment of the great whore di hari atonement. Papacy masuk dia punya glorious land. Lalu dunia ini penuh dengan roh peperangan. Daniel 11 sudah mau digenapi. Sedikit lagi, soon. Setelah 9/11. Setelah September 15. 9/11. 9/15. Habis itu apa? 12/1. Akan terjadi. Oke. Jadi sudah tidak lama lagi.